Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Firman hari ini berjudul Manusia Baru yang Menjadi Berkat. Saya mendengar ada kabar dari berita Korea pada jam 10 kemarin di daerah Itaewon, mereka anak-anak yang berumur 20 tahun sampai 30 tahunan, anak-anak muda-mudi berkumpul di tempat tersebut untuk merayakan hari Halloween, dan mereka banyak sekali yang berkumpul di tempat itu. Sekitar 100.000 orang berkumpul di tempat itu. Dan katanya di sana terjadi sebuah insiden di mana terlalu banyak orang sehingga banyak orang yang tertekan. Jadi setidaknya sekarang 146 orang meninggal karena berdesakan di daerah Itaewon tersebut. Katanya yang dari 146 orang itu kebanyakan anak-anak cewek. Dan saya juga melihat beritanya, dan di sana kita bisa menyaksikan muda-mudi tiduran di jalanan dan ditutupi dengan kain. Dan saya sebagai orang yang memiliki anak pun sangat sakit hati melihatnya. Sehingga banyak orang-orang bersangkutan dengan insiden ini semua pada minta maaf. Jadi saya juga merasa sangat bersedih hati. Dan ada orang yang memberi ide bagaimana kalau kita pasang semacam pita gitu di atas baju untuk berdoa untuk para jiwa-jiwa yang telah meninggal. Tapi sebenarnya yang memasang pita di atas baju itu sebenarnya budayanya datang dari agama Buddha. Jadi menurut saya, mari kita berdoa dalam hati, bukan untuk dilihat sama orang lain, tetapi benar-benar berdoa di dalam hati. Dan Halloween itu budaya hantu yang datang dari luar negeri. Jadi saya merasa ini saatnya kita untuk berdoa supaya budaya budaya yang bertentangan dengan Tuhan Allah, harus kita berdoa supaya tidak terjadi lagi. Coba kita bayangkan, mereka adalah masih muda-mudi tapi telah meninggal dunia karena budaya luar negeri, yaitu budaya untuk merayakan hantu-hantu. Jadi mari kita berdoa. Jadi pada saat kita berkumpul di tempat ini beribadah bersama-sama sebagai orang Kristen, marilah kita berdoa untuk mereka dan juga supaya tidak ada orang yang korban seperti itu lagi ke depan. Tapi sebenarnya kalau saya baru-baru ini merasa setiap hari itu saya lagi mengambang. Karena rasanya selama 10 tahun yang lalu, saya itu selalu merasa tertekan. Karena saya merasa lumayan tertekan juga untuk menegaskan persembahan untuk membangun gedung gereja. Tetapi itu sudah selesai sehingga tekanan saya yang rasakan selama 10 tahun sebelumnya itu sudah hilang.
Dan saya sangat bersyukur dan bersukacita dan terharu karena ini saatnya kita benar-benar bisa fokus kepada penginjilan misi. Jadi anugerah Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Dan juga hati di setiap anggota jemaat gereja Yewon. Untuk hal ini, saya sangat berterima kasih. Dan gereja Yewon ini memang dari awalnya dibangun untuk penginjilan misi. Dan sekarang saatnya sudah siap untuk memasuki penginjilan misi secara nyata. Jadi sekarang saatnya 237 negara dan 5.000 suku bangsa itu sudah menjadi visi kita dengan perjanjian dan ini saatnya kita fokus pada hal tersebut. Dan ada orang yang mengatakan, kan kita sudah selesai untuk selesai mengumpulkan persembahan. Kalau itu bukannya saatnya kita istirahat sebentar. Habis itu Ibrani 10 ayat 38 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi maksudnya apa? Jangan kita mundur. Apa itu kehidupan beriman? Kita harus maju ke depan dan naik terus ke atas seperti sayap Raja Wali dengan sayap Raja Wali. Dan kita akan terus naik ke depan sampai ke tata kerajaan sorga. Kalau kita merasa ini sudah cukup, ini sudah oke, kalau gitu kita bisa diperbudak oleh setan. Kalau kita melihat ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi untuk penyelamatan jiwa-jiwa, kita tidak boleh mundur. Jadi sekarang saatnya kita menjadikan tahun ini tahun yang fokus kepada penginjilan misi dan fokus terus maju ke depan. Ada seorang tentara yang bernama Douglas MacArthur, yaitu yang telah menyukseskan perang Korea melalui membuat strategi masuk dari daerah Incheon, dan dia mengatakan seperti demikian. Manusia itu bukannya tua karena umur, tetapi pada saat manusia menyerah atas mimpinya mereka akan menjadi tua. Jadi orang yang tidak ada mimpi, orang yang tidak ada visi, mereka menjadi binasa, mereka menjadi gagal. Jadi mari kita mengakui iman kita. 237 negara, 5.000 suku bangsa. Mari kita berdoa setiap hari. Jadi walaupun saudara tidak sempat untuk mendoakan yang lain, cobalah doa 237 negara dan 5.000 suku bangsa ini. Karena di dalam itu pasti semuanya terkandung dalam itu. Untuk melakukan penginjilan, untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa, pastilah kita membutuhkan berkat fisik, berkat finansial, dan berkat jasmani, dan lain-lain. Jadi kita harus terus nantang diri. Nantangnya dengan apa? Dengan perjanjian. Dengan CVDIP. Yaitu C, covenant, perjanjian, V, visi, dan D, dream, mimpi, E, image, gambar, dan P, practice, praktek. Jadi mari kita fokus hidupnya untuk penggenapan CVDIP ini. Untuk itu apa yang kita harus miliki, yaitu indera rohani untuk
fokus kepada 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Apakah kita memiliki indera rohani? Itu pun kita harus pertanyakan. Itu isinya apa? Kita harus membuang manusia lama kita dan harus diperbaharui menjadi manusia baru. Jadi semua pikiran yang kita pernah miliki pada saat kita menjadi manusia lama, kita harus buang. Maka dari itu, kita harus fokus. Kita harus fokus akan hal tersebut. Nantang diri untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi untuk itulah Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup bernafas di tempat ini. Dan Rasul Paulus menerangkan bagaimana caranya kita bisa hidup sebagai manusia baru secara lebih konkret. Dan yang lebih penting adalah seperti firman hari ini, kita harus menjadi orang yang saling memberi berkat dan anugerah. Jadi memberi anugerah yang menjadi berkat itu seperti apa maksudnya? Yaitu kita menyelamatkan. Kita memberi mereka kekuatan. Jadi kita harus saling menghidupkan. Jadi mari kita menjadi komunitas pemulihan. Jadi mari kita melihat bagaimana caranya Tuhan memberkati kita sebagai manusia baru. Subjudul pertama adalah kehidupan yang tidak memberi kesempatan kepada iblis. Itu diambil dari ayat 25 sampai 27. Mari kita baca. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Rasul Paulus menerangkan bahwa kita telah diampuni melalui penyaliban Yesus Kristus dan kita telah memperoleh kehidupan yang tidak bisa disamakan dengan hal-hal duniawi. Oleh karena itu, kehidupan baru yang kita peroleh tidak boleh menjadi sia-sia. Sehingga kita harus membentuk oneness, yaitu kesatuan satu dengan yang lain. Jadi iblis itu namanya diabolos dalam bahasa Yunani. Jadi diabolos ini artinya orang yang membawa perselisihan dan yang menduakan. Jadi pada saat kita tebing pohon, jadi kalau kita melihat pada saat kita menebang pohon, di sana kan pada saat kita menebang pohon, pohonnya menjadi dua. Jadi itu yang digambarkan oleh bahasa diabolos itu. Jadi menjadi dua, tidak bisa bersatu. Membedakan satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan memberi firman kepada Rasul Paulus memberi firman-Nya. Jangan sampai memberi kesempatan seperti ini, seperti iblis. Jadi ini firman yang datang dari Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang pasti akan digenapi. Pada saat kita melakukan pertempuran rohani, kita harus melihat apa strategi yang dipakai oleh iblis. Maka dari itu, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana caranya kita
mengetahui apa strateginya iblis. Strategi iblis itu suka memakai berdusta. Coba kita lihat, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan kalau kita melihat Yohanes 8 ayat 44, kita bisa melihat dusta itu memang miliknya iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas hendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu, kalau misalkan ada dusta yang datang dari iblis masuk ke dalam hati manusia, pastinya mereka dikuasai oleh setan. Jadi dusta ini bukan dusta biasa yang kita pahami, tetapi dusta ini membuat kita semakin tidak bisa percaya kepada firman Allah. Itu yang dipakai oleh iblis. Kita terus diberi pertanyaan supaya kita terus mencurigai firman Tuhan. Jadi iblis ini akan terus menipu kita. Dia adalah seorang penipu. Jadi karena kita dijebak oleh iblis, ya pasti kita melakukan dusta dan kita menyesal dan jatuh di strategi setan. Dan lalu kita nyesal lagi. Jadi berulang-ulang seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bebas dari kehidupan yang penuh dusta ini? Kita harus mengikuti firman Tuhan di setiap minggu. Jadi kita harus memperbaiki semua hal yang salah berakar. Kalau kita berakar pada Kejadian pasal 3 berpusat pada diri dan Kejadian pasal 6 berpusat pada sukses, berpusat pada materi, dan Kejadian pasal 11 berpusat pada kesuksesan, itu yang kita harus ubah pada saat kita beribadah pada hari Minggu. Itu kapan kita bisa lakukan? Pada saat kita beribadah. Jadi pada saat kita beribadah pada hari Minggu, inilah saatnya. Jadi inilah saatnya kita memegang firman Tuhan pada saat kita beribadah. Jadi itu adalah waktu yang paling penting. Dan pada saat itu kita bisa hidup. Dan itu yang kita paling bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Dan kalau kita melihat ayat 26, ada lagi celah yang kita bisa diserang oleh setan, apa itu? Pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau seseorang marah dan emosi, itulah celah setan akan menyerang kita. Apakah saudara tahu anugerah yang saudara dapat dari ibadah itu suka buangnya di mana? Di tempat parkiran. Jadi di tempat parkiran gereja, anugerah yang sudah didapatkan pada saat ibadah itu jadi langsung hilang. Jadi semuanya hilang. Jadi tidak ada lagi. Jadi saya berharap saudara
mendapatkan anugerah yang lebih banyak di tempat parkir. Jadi kalau saudara harus nunggu sabar di tempat parkir, cobalah saudara renungkan kembali firman yang saudara renungkan saudara yang dapatkan. Dan kalau saudara naik mobilnya bersama dengan orang-orang lain, ya sambil forum sharing dengan orang lain, saudara bisa menunggu di tempat parkiran. Jadi malah tempat yang gampang marah, yaitu tempat parkir, yaitu jadikan kesempatan untuk mendapatkan anugerah lebih banyak. Saya juga pada saat nyetir suka mengatakan kata-kata yang tidak baik. Karena kita semuanya adalah manusia. Jadi yang namanya tidak marah itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita melihat di ayatnya, marah itu sendiri bukan dosa. Ya memang kita bisa tiba-tiba marah. Tetapi jangan sampai amarah ini, rasa emosi ini menguasai kita. Kalau kita terus marah, itu akan menjadi jalan pintas supaya kita bisa berbuat dosa. Kalau kita melihat pembunuhan pertama yang pada sejarah manusia, itu siapa? Yaitu Kain. Kain membunuh adiknya Abel karena apa? Karena dia marah. Marah karena dia itu tersinggung. Kalau kita marah, tidak mungkin kita memberi pengaruh anugerah kepada orang lain. Dan kalau kita melihat Efesus 4 ayat 29, janganlah pada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi kalau orang yang marah biasanya kayak bagaimana? Mereka suka mengatakan kata-kata yang bisa menusuk hati orang lain. Jadi itu yang akan menjatuhkan, itu yang akan semakin jatuh dalam dosa. Karena kita suka berpikir kembali, kalau dipikir-pikir, aku jadi lebih marah lagi. Aku nggak bisa terima. Jadi kalau terus dipikirkan secara berulang-ulang, pastilah kita jadi semakin banyak kesempatan untuk berdosa. Maka dari itu kita harus merenungkan firman Tuhan yang milik Tuhan. Jangan merenungkan hal-hal yang aneh. Kalau saudara merenungkan insiden atau kejadian yang membuat saudara marah atau emosi, ya pastilah itu udah ditipu oleh setan. Apalagi sekarang kalau kita melihat masalah sosial pada zaman sekarang, sering sekali terjadi karena marah. Semuanya pada marah sehingga terjadi pembunuhan. Ada orang yang memiliki luka karena dia marah sama seseorang dan sehingga dia membuat insiden yang jahat kepada orang lain. Apalagi itu menjadi semakin parah pada saat pandemi COVID-19. Jadi sama seperti itu, janganlah kita memberi celah, memberi kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita marah, ya udah selesaikan amarahnya itu pada hari itu juga. Jadi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan firman Tuhan. Jadi peganglah firman ayat 26 ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apakah saudara, khususnya suami istri yang baru nikah, apakah suka berantem sampai saya tidak mau ngomong sama kamu selama 3 hari? Kalau sampai segitunya, janganlah seperti itu juga, karena itu tidak berkenan hati Tuhan.
Jadi biasanya saya juga kalau bertengkar dengan istri, saya tadinya mau karena saya sukanya makanan Korea dan istri saya suka makan yang makanan Barat. Jadi saya sama istri bertengkar, tetapi supaya kita baikan lagi, saya ajak untuk pergi makan. Tapi saya mau makan makanan Korea dan istri saya tidak suka dengan makanan Korea. Jadi memilih menu aja kita bertengkar lagi. Jadi jadi jawabannya apa? Kita harus mati. Janganlah kita berpendapat, kita nyerah saja, kita memberi orang lain kesempatan aja. Di Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi ini berulang-ulang dijelaskan soal amarah ini kalau dari Amsal. Mengapa? Karena sebegitu jahatnya, sebegitu tidak bagusnya amarah itu dalam hidup kita. Ada seorang penulis yang terkenal yang menulis buku berjudul Teladanilah Kristus. Ia berkata seperti demikian. Pada saat marah masuk ke dalam hati kita, hikmat akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita berkata-kata pada saat kita lagi marah, pastilah kata-katanya kita akan sesali pada nantinya. Jadi secara sains juga pada saat kita marah, katanya ada hormon yang bernama epinefrin sama norepinefrin. Dan pada saat kedua hormon ini menjadi bertambah, itu akan mempercepat jantung kita dan tensi darahnya naik. Dan itu tidak baik untuk kesehatan kita juga. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bebas dari semua marah ini dan menikmati anugerah. Subjudul kedua adalah kehidupan yang berkenan kepada Roh Kudus. Ayat 29 sampai 30 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudukkan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita keluar dari sikap kita yang membuat Roh Kudus jadi gelisah. Bagaimana caranya kita bisa berkenan pada hati Roh Kudus? Jawabannya ada di 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi yang namanya kalau kita marah, kalau kita emosi, apa yang terjadi? Jadi kalau kita melihat Efesus 4 ayat 25 sampai 32, khususnya pada 31, di sana banyak sekali semacam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Itu semuanya akan memblokir kita berhubungan dengan Tuhan Allah. Maka dari itu, kita harus hidup yang dapat memaafkan.
orang lain. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Kristus. Kalau kita melihat ayat 31, di sana berkata, ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang yang diselamatkan tidak mungkin bisa membenci orang lain. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan, kenapa orang itu jahat sekali sama saya? Tetapi Tuhan pasti akan menjawabnya, coba kamu lihat diri kamu sendiri. Kalau kita melihat diri kita sendiri, tidak mungkin kita memaafkan, tidak bisa kita tidak memaafkan orang lain. Kalau kita mengintrospeksi diri kita sendiri, tidak mungkin kita tidak layak kita tidak memaafkan orang lain. Maka dari itu kita harus hidup dengan memaafkan orang lain. Jangan menghakimi, jangan menilai orang lain. Karena itu bukan kuasa yang kita miliki, itu kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Bagaimana caranya kita menghakimi orang lain? Kita tidak berhak, kita tidak layak. 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, jadi kalau kita melihat ayat tersebut, kita bisa melihat orang lain pun kita harus melihatnya itu pasti jadinya mengasihani dan sangat bersyukur. Kalau apalagi saudara melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi orang pastilah bisa bikin kesalahan. Jadi kita harus memandang segalanya dengan Injil. Jadi kalau biasanya kalau kita melihat orang lain pasti dengan pandangan Injil. Jadi kalau kita melakukan pelayanan bersama-sama pun pasti kita tidak bisa menghakimi orang lain atau menilai orang lain. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita kan pasti mereka bersuka cita. Jadi kalau kita melakukan pelayanan Tuhan dan kalau kita melakukan hal-hal yang memuji Tuhan Allah, pasti kita bersenang hati. Kalau di Amsal 27 ayat 21, di sana mengatakan, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Jadi kalau misalkan yang namanya manusia itu harus dipuji. Kalau gitu mereka pasti akan menjadi makhluk yang lebih manusia yang lebih jadi murni. Jadi janganlah menilai, menghakimi orang lain untuk memperbaiki orang tersebut. Karena itu kalau gitu pastilah. Jadi kalau kita melihat sisi kurangnya orang lain, jangan kita menghakimi sisi kurangnya tersebut, tetapi memuji sisi baiknya saja. Kalau gitu, kalau kita berdoa saja, pasti yang sisi kurang itu pasti akan dibantu oleh Tuhan Allah, dan Dia akan memperbaikinya sendiri. Jadi kita hanya fokus kepada kata-kata yang menyelamatkan orang lain. Kata-kata yang memberi anugerah kepada orang lain. Dan mari kita menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita berkenan kepada Roh Kudus.
Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara menikmati berkat komunitas Injil yang saling menyelamatkan. Kesimpulannya adalah ada seorang penulis buku yang berjudul Kehidupan yang Menyenangkan. Dia menulis satu cerita di dalam bukunya itu. Dan katanya seorang penulis ini dia lagi mandi di tempat sauna. Dan dia melihat ada seseorang yang tubuhnya sangat besar dan banyak sekali lukanya di pada tubuh. Dan matanya juga kelihatannya sangat galak. Dan juga rambutnya juga sangat pendek, jadi seperti mafia gitu. Dan dia melihat di lengan tangannya juga katanya ada tato. Jadi di tato yang ada di lengan kanannya itu katanya ada tulisan gitu. Mari, ayo kita sabar. Dan kalau kita melihat, kalau dia melihat ada lengan di kirinya itu kirinya itu ada tertulis tatonya yang mengatakan, mari kita hidup baik-baik. Jadi maksudnya bagaimana? Walaupun kita menulis di tubuh pakai tato supaya hidupnya baik dan supaya kita terus memaafkan orang lain dan bersabar, kalau kita tidak mempraktekkan pada kehidupan kita sehari-hari, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita mempraktekkan firman-Nya pada kehidupan kita sehari-hari, pasti perubahan akan terjadi. Jadi cobalah saudara mempraktekkan firman tersebut yang dapat menguntungkan kehidupan beriman saudara dan juga dapat berkenan kepada Roh Kudus. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi anggota jemaat yang penuh anugerah tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong jadikanlah semua anggota jemaat Gereja Yewon menjadi keluarga, menjadi anggota jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan disembuhkan dan dipulihkan hanya dengan firman Tuhan. Dan pada hari kemarin, total 149 muda-mudi telah meninggal dunia. Tolong Tuhan sendiri yang menjamah hatinya orang tua dan juga keluarganya, supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan tolong berikanlah kami berkat supaya kami berdoa untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.